Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 20. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan diadakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya, Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Allah kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku
untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersatu dengan Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Di Kalimantan, pada suku Dayak ada tradisi ngayau yang pernah ada. Ngayau adalah berburu kepala manusia dengan cara memenggal kepala musuhnya
dan dibawa pulang sebagai tanda keperkasaan, kegagahan. Laki-laki yang berhasil ngayau sudah layak mendapat gelar bujang berani dan berhak memperistri gadis. Tradisi ini sudah punah, tidak ada lagi. Kini ada tari ngayau yang merupakan tarian tradisional yang ditarikan pada saat upacara nyobeng yang berfungsi sebagai upacara adat. Para imam misionaris yang bertugas di pedalaman memberi kesaksian bahwa orang-orang Dayak sangat ramah, baik hati, suka menolong, hidup damai, bersaudara dengan siapapun. Beberapa seminaris asal dari suku Dayak pun memberi kesan yang sama. Mereka cepat berbaur akrab dengan teman-temannya yang berbeda suku. Orang asing diterima sebagai saudara dan disambut dengan penuh keramah tamahan. Saudara terkasih, perikop Injil hari ini menjadi polemik hebat di antara orang Yahudi. Mereka bertengkar karena Yesus menyebut makan dagingku dan minum darahku. Mereka terkejut dan syok mendengar ucapan Yesus itu. Bagi mereka, itu sangat bertentangan dengan hukum Taurat. Menyentuh darah saja sudah menajiskan diri. Yesus tidak mengurangi dengan membuat eufemisme atau memperhalus, tetapi Dia justru menekankan lagi, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sabda Yesus ini justru makin keras dan tajam. Makna dari makan dagingku sebetulnya ialah menerima Yesus sebagai anak domba Paskah baru. Minum darahku berarti menyatukan diri kita dengan hidup Yesus sendiri. Berkali-kali Yesus menyebut istilah itu. Bukan tanpa maksud, tetapi hal itu menunjukkan betapa pentingnya menyatu ragakan diri kita dengan dirinya. Persatuan kita dengan Kristus itu kini dihadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristilah, Yesus memberikan daging dan darahnya. Dia juga menyebut roti hidup yang tidak lain adalah Ekaristi. Kalau kita bersatu dengan Kristus, berarti bukan kita yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diri kita. Itulah keyakinan Santo Paulus. Nah, begitulah yang ditangkap Paulus dengan ungkapan, siapa saja makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Pertanyaan reflektif, apakah kita sungguh-sungguh sudah menyatu dengan Kristus? Apakah kita sudah senafas dengan Kristus? Apakah hidup Yesus sudah menjadi pola hidup kita? Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.